Tentu kami berharap adik kami juga masih tetap semangat walaupun pembelajarannya secara daring di era COVID pandemi 19 saat ini, mana kita diharuskan belajar daring secara umum. Maka itu kami yakin bahwasanya kami masih tetap oke, tetap semangat dalam hal pembelajarannya. Oke, adik kami sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, ini daftar isinya. Pertama nanti ada kompetensi dasar, indikator, materi, dan kesimpulan. Oke, untuk kompetensi dasarnya bisa kita lihat. Yang pertama menghayati nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian, indikator dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dalam lembaga pemerintahan non-departemen. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 41, menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Keempat, mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu bagi kami sebagai indikator dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, baik, materi kita bisa kita lihat di sini peta konsepnya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam materi ini kita akan mempelajari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-departemen. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas itu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, kita lihat sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pertama sekali, macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu itu mengemukakan teori tentang pembagian kekuasaan yang disebut dengan teori trias politica, yang dimana dikatakan dalam teori ini adalah separation of power. Tapi sebelum teori daripada Montesquieu sudah pernah juga diungkapkan oleh John Locke, tetapi disempurnakan lagi oleh Montesquieu. Nah, kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Kemudian yang berikutnya, pembagian di Indonesia secara vertikal. Oke, kita lihat menurut Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Adik kami sekalian, sebelum Indonesia berada dalam era reformasi, artinya sebelum era reformasi, kita masih menggunakan teori dari Montesquieu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kalau di Indonesia, kekuasaan legislatif itu diserahkan terhadap
atau didelegasikan terhadap DPR, membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif itu diserahkan terhadap atau didelegasikan terhadap presiden, itu menjalankan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini kalau di Indonesia didelegasikan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan era reformasi, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah bertambah, sudah menjadi 6. Ya, kita lihat itu termasuk dalam kekuasaan secara horizontal. Yang pertama kita lihat kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan konstitutif itu didelegasikan terhadap MPR, di mana kewenangannya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kita lihat atau masih kita ingat, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan atau sudah mengalami amandemen. Itu dia sebagai kewenangan dari MPR. Kemudian kekuasaan eksekutif ini didelegasikan terhadap presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif. Tentunya ini juga mempunyai kewenangan, yaitu membentuk dan menetapkan undang-undang yang didelegasikan terhadap DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Ini sangat erat berkaitan dengan badan peradilan, yaitu mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang didelegasikan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Ini berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Diserahkan ini terhadap atau didelegasikan terhadap BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keenam, kekuasaan moneter. Ini kebijakan menetapkan moneter. Kemudian tentang penstabilan alat pembayaran, termasuk atau kita lihat di Indonesia mata uangnya mata uang rupiah. Ini didelegasikan terhadap Bank Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat tadi, karena ini masih dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, maka kita lihat pembagian kekuasaan itu secara vertikalnya. Itu secara vertikal kita lihat negara Indonesia yang terbentuk itu mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Kita juga bisa mengacu terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada tingkatannya. Pemerintah pusat dipegang oleh presiden, kemudian pemerintahan provinsi oleh gubernur, kemudian pemerintahan kabupaten kota dipegang oleh bupati dan wali kota, sampai dengan pemerintahan terendah itu kepala desa. Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu harus saling koordinasi. Artinya, walaupun diberikan kewenangan terhadap pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten, bukan berarti mereka memisahkan diri dari NKRI. Jadi mereka harus saling koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Oke, adik-adik sekalian, sebagai kesimpulannya, tadi sudah kita lihat bahasa Indonesia secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kemudian yang kita pakai bukan secara murni teori dari Montesquieu, di mana dalam teori Montesquieu di sana adalah separation of power. Yang kita gunakan di Indonesia di negara seperti Indonesia itu adalah division of power atau distribution of power. Artinya antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, contohnya antara lembaga eksekutif ataupun kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, mereka harus ada yang dikenal dengan saling koordinasi atau check and balance. Jadi
Ingatkan sekali lagi, bukan secara murni kita pakai teori dari Montesquieu, yang mana teori ini adalah separation of power. Saya harapkan didik kami bisa memahami apa yang saya terangkan. Untuk lebih jelasnya bisa kamu cari dalam buku referensi yang lain. Sekian materi kita pada hari ini. Ada Pak.